koncoku iso, masuk aku ra iso. Saya bongkar, Pak. Cak Kandel, Sing penting wani. Ini kok ada bunga cantik, ini apa Pak Kanda? Waduh. Siapa yang taruh tadi, Pak? Oh, nanti kita panggil orangnya. Oh iya. Tamu kita ini istimewa Pak Kanda. Oh iya terus toh. Selalu ya. Heeh. Nah, beliau ini serba bisa Pak Kanda. Serba bisa. Serba bisa. Yes. Bikin craft sudah sampai ke luar negeri. Sudah sampai ke Hong Kong. Terus? India. Iya terus. Iya, luar biasa lah. Sudah sampai ke mancanegara, Itali. Craftnya nih Pak ya. Craftnya. Bunga itu Pak. Ya. Tapi bikin apa ini? Ini apa nih? Kue ini. Chiffon cake ya. Chiffon cake juga enak. Aku tadi sudah nyoba. Oh, curi Nanti nyoba lagi. Wah, curi start ya. Nanti Pak Ganda kalau pengen ya. Oke. Enak bener. Enak ya. Dan harganya jauh lebih murah daripada yang sekelasnya. Wus. Rasanya itu kelas segini, tapi harganya segini. Yang digulai ini ya. Beliau juga ahli masak catering. Wih. Sekarang sudah dapat pesanan dari pemerintah, tapi aku lupa tadi dinas apa tadi. Nanti tanyain lah. Iya. Oh, 600 bisa, porsi selama 6 hari. 600 kali 6 porsi. Kali sekian puluh ribu. Sekian puluh bahkan tusjud gitu. Wow, dahsyat beliau benar-benar bisa. Dan beliau juga ngajar. Ngajar apa, Pak? Nanti tanyakan. Udah lah, langsung kita panggil saja ya. Langsung aja. Beliau adalah Ibu Tita. Ibu Tita. Oke, Ibu Tita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tita. Monggo Bu Tita. Oke. Wanita serba bisa. Enggak lah. Ya, rendah hati. Rendah hati beliau ya. Bu Tita, silakan disapa dulu. Sapa dulu. Sobat Sobat Kendal. Kendal. Oke, Sobat Kendal di Semarang ya? Ya. Oke, di Semarang. Dan seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia. Juga mancanegara ya. Juga mancanegara. Iya, Malaysia, Singapura nonton. Malaysia, ya. Singapura, Brunei. Ya, gitu insya kan. Allah. Nonton lah. Italia ini Federica, nonton Federica. Nah, Federica yang ada di Italia juga. Yang ada di Italia nonton, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita, ada di studionya Sobat Kendal yang oke. Yang keren punya ini mengangkat teman-teman UKM ya yang ada di Kota Semarang supaya lebih naik kelas, supaya lebih terkenal sampai mancanegara ini. Insyaallah. Oke. Luar biasa. Bu Tita bener ya, ini sudah sampai di Italia. Ya kebetulan tadi Federica juga yang pernah bikin. Oh, Federica yang di Italia. Ya. Kemudian ada teman-teman Isaac waktu itu yang datang ke Isaac. rumah ya, untuk bikin seperti ini. Belajar Dan dibawa pulang ke negaranya. Wow. Isaac itu apa, Bu? Itu kayak semacam volunteer ya dari volunteer. mahasiswa luar. Oh, tadi yang Frederica itu ya? Iya. Salah satu. Salah satunya dia ya, dari Itali ya. Iya. Oh, Biasanya dipakai untuk apa gini, Bu? Biasanya itu untuk hiasan dinding bisa. Hiasan dinding Ya. terus. Kemudian ini kita ada 27 ukuran. Iya. Ini ukuran yang keberapa? Saya lupa. Kecil ya? Ya. Enggak, ada yang paling kecil. Ada yang lebih kecil lagi? Paling gede itu 45 cm. Wih, Diameter 45 45. itu berarti hampir segini Pak Kanda. Ya segini lah. Diameternya segini 45. 45 cm itu paling gede. Kita ada sekitar 20 pola mawar. Karena saya memang lebih spesifik. Dan warnanya? Warna request, ada banyak. Artinya macam-macam kan? Macam-macam. Bukan hanya merah. Enggak, macam-macam. Ini tadi tak kira bau enak sebenarnya roti ya, Bu. Karya beliau juga rotinya. Rotinya chiffon buena. Chiffon cake. Aku keju.
Curi start tadi. Curi start nih, Pak. Aduh. Enak. Karena sifon kebetulan kesukaan saya. Dan di depan saya, ini kok harum. Oke, ya ini adalah karya craftnya Ibu Tita. Terus ya. Kecuali bikin apa lagi yang craftnya? Craftnya kalau saya hanya bikin bunga Bunga aja, ya, bunga bunga mawar saja. aja dari kain, dari kelopot jagung. Ini apa ini? Kelopot jagung? Oh enggak, ini dari kertas jasmine namanya. Jasmine, kertas jasmine. Karena kalau kertas jasmine itu kan depan belakang sama warnanya. Oh gitu ya. Jadi kita mau ganti-ganti juga nggak masalah sih, mau kebalik juga nggak masalah. Dan lebih mudah dibentuk. Warnanya juga bagus-bagus. Kalau yang dari kain tadi apa, Bu? Kalau dari kain juga bunga bisa, ya? sama, iya. Kainnya kita juga macam-macam sih, dari perca-perca juga bisa. Oh, perca-perca itu iya. ya. Luar biasa. Oke, kembali. Biasanya dipakai untuk apa mereka itu? Iya. Bisa untuk Yang barang banyak dipakai untuk apa? backdrop biasanya. Oh, backdrop. Kemudian untuk Berarti backdrop gede ya, berarti ukuran gede tadi ya? Gede. Pas acara-acara itu memang ya, ya, pas ada acara 45 cm ya? Yang 45 cm, kemudian ada yang paling kecil-kecil juga bisa ditempel-tempel juga. Oh, backdrop juga? Iya. Kemudian untuk papan ucapan itu. Oh ya, iya. Papan ucapan. Ini sekarang lagi musimnya yang dari ini paper ya, dari paper flower itu. Indoor ya, yang ucapan itu indoor ya? Biasanya ada juga saya. Kan yang outdoor itu bunga. Outdoor juga bisa. Ini untuk outdoor juga bisa ya? Outdoor juga bisa, asal nggak langsung kena air hujan. Kita Hmm. juga waktu itu pernah nggarap di BRI ada BRI Kedungmundu dan BRI Pandenaran itu untuk Pas pintu acara masuk apa itu? Oh, ulang tahun tahun. BRI pintu masuk kita yang pasang. Kemudian Bank Jateng kita juga beberapa kali pasang. Keren ya. Oh, berarti sudah dalam bentuk karangan bunga begitu? Iya, nanti kita tempel-tempel. Kita Iya. siapkan dulu. Jadi bukan hanya beli bijian gini, tapi sudah dalam bentuk sudah dirangkai. dirangkai. Iya. Ada daun-daunnya juga, nggak hanya bunga. Ada daun-daunnya tak pikir juga. hanya bisa bikin bunga. Nanti tuh Bikin daun juga. pas ulang tahunnya Pak Jumalan. Oh, siap. Ya. Siap ya. Dekor ya. Siap. Arido kan kami ya. Selamat ulang tahun Pak Jumalang ya. Keberapa, Pak? Waduh, keberapa ya? Kayaknya sih baru ke 36 saya. Beliau kan 35, jadi selisih setahun lah sama saya. Ada saya 35, Pak. Oke, luar biasa. Oh gitu ya, jadi rangkaian bunga ya? Iya, buat hand bouquet juga bisa, kayak yang dipesan Pak Hendy waktu itu. Apa? Hand bouquet. Hand bouquet? Iya, bunga tangan. Oh, bunga kecil itu bunga ya? kecil, kemudian yang untuk ditaruh di meja itu juga bisa. Oh iya. Pernah dipesan Pak Hendy ya berarti? Pak Hendy untuk memberi hadiah kepada Bu Hendy, Iya. gitu ya. Waduh, Pak Hendy. Jos. Luar biasa. Pak Ganda, saya Ya. tadi kan bilang beliau itu serba bisa Pak Ganda. Ya. Itu juga termasuk ini, beliau bikin sifon ini, enak Pak Ganda. Apa iya, Pak? Sampean kalau gak percaya cobaan saya ini gak apa-apa. Gitu ya? Hah? Apa ya? Coba aja. Ayo Pak Jumalan mau ngobrol dulu ya. Aku makan juga. Oh gitu. Wah ya, soalnya baunya ini bener-bener menyengat. Tidak sedia air minum, Pak. Ada. Gak usah. Barangkali seret kan? Oh, enggak. Anu kemana ya? Apa? Apa, Pak? Tisu? Tisu. Nah, itu? Nah, itu. Yes. Silakan. Coba ya, Bu ya. Silakan Pak Ganda. Silakan. Sudah ada tisunya. Jangan khawatir. Nah, ini. Bener-bener Aku lagi. Bener apa, Pak? nyus Aku lagi. enak. Pak, ini serius, Pak. Serius? Aku Ini tuh lebih. kalau kalau makan roti enak, itu sebelum saya makan selalu saya Cium aromanya gitu ya, Pak, ya. suka dengan Nih. roti ya. Nggak usah dari deket Pak. Tadi tak kira ini baunya itu. Ternyata itu. Alah ngomongnya nek pengen ndang nyoba. Bener enak lah. Itu kan kalau bikin sifon ini kuning telur dan putih telurnya pisah, Pak. Jadi nggak langsung dimasak bareng, nggak langsung diadonin bareng. Tahu nggak Pak Ini Ganda? luar biasa ya. Ini luarnya kan ada toppingnya keju tuh. Ternyata di dalamnya ada juga Pak. Iya. Kotak-kotak keju. Ya, saya ingin tadi. Dapat, Pak. Dapat. Asik. Berarti beruntung ya kalau dapat. Ini aku dapat 2 ini.
Dipencet-pencet dulu ya Pak ya? Atau dikeker Pak? Mantap ya. Tapi enak lah Bu ini. Alhamdulillah. Bikin Terima sakit kasih. jiwa ini. Hah? Kok Bikin bisa sakit- Pak? Saya pengen terus nih. Oh pengen terus. Gampang Pak, nanti tinggal telepon aja kita kirim. Siap. Berapa satu kotak ini berapa? Harganya sangat murah sekali. Hanya 35.000 nih sebenarnya. Hanya 35.000. Di toko favoritku lebih dari 40.000. Iya, Pak, ya? Hampir 50.000. Iya itu. Iya. Aku favorit juga Pak. Tapi gak kalah loh sama dia. Terjangkau ya. Yang harganya hanya 35, gak kalah sama Seng. Gak kalah sama Maaf ya toko Bu, ini favorit. tak makan dulu. Dihabisin. Soalnya Pak Jumbala nih gawat. Pak gandain. Iya, daripada enak sobat kendal. Padahal nih habis makan siang tadi loh. Bisa ketagihan terus nih, makanya aku bilang tadi makan ini gak sakit jiwa lah pokoknya. Sobat Kendal pengen nggak nih? Aduh. Enggak aku. Enggak makan, aku ini cuma masih utuh Pak. Ini masih utuh. aku Pak. cuma mau mamerin ke sobat kendel. Ini loh. Ya. Ini yang masih utuh nih. Ah, ini masih utuh. Belum dibuka. Belum dibuka. Oh iya. Dapat 2 nih Ya, tadi. luar biasa. Dapat 2 kejunya yang utuh. Dapat 2 Pak. Mereknya adalah Pawon Nastiti. Iya. Beliau itu namanya juga Ibu Titi. Titi siapa? Komplit. Titi Ika Purbianti. Titi Ika Purbianti. Ini Nastiti. Tapi sakjane ora ono hubungane. Nggak ada hubungannya. Ini Bu, dimakannya enak kan? Di sini juga gak seret. Jadi nggak sedia air putih nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Enggak seret dan tidak haus. Oh gitu ya Pak. Gak seret tapi bikin nagih. Wis ora rasa nambah. Yo izin barang karo cah kendel. Iya. Nanti dilanjut saya. Hanya 35.000 loh. Ya 35.000. Tapi ya tidak termasuk ongkos kirim kan. Oh ya enggak dong. Nanti habis lah. Jadi nggak seret ya Pak ya? Nggak seret ini. Nah, tadi nggak minum dari tadi nggak apa-apa kok. Nggak masalah. Nggak masalah. Bisa. Pak, lanjut aja Pak, dulu ngobrol dulu. Jadi ini ya Pak. Aduh nanti kalau habis gimana? Nah. Tenang. Aku khawatir. Rumah bikin. Oh gitu ya. Bu Tia, Bu Tita. Bu Tita Pak. Tia itu istri saya soalnya. Ah gitu. Bukan istrinya Pak Hendi. Tapi kan Pak. nggak pakai Bu. Bu Tia tuh istri mana? Iya. Ita, Bu Tia Hendi. Ita. Bu Ita Tia. wakil Pak. Oh iya lali sorry. Bu Ita, Bu Tia, wale aku. Apa ini ya? Oke. Sekali lagi ya, Bu Tita ini serba bisa Pak Gandang. Di samping buat roti juga buat Bunga. enggak catering. Oh catering. Masak ya Pak. Yang sekarang sedang dipesan oleh siapa tadi? BPSDMD Pak. BPSDM D. D. Provinsi. Provinsi Jawa Tengah. yang sedang mengadakan acara. Dipesan sebanyak 600 pack Ini catering. per hari catering. Insya Allah nanti. Per hari ya. Tanggal 2 sampai tanggal 8 Pak. Juni. Juni. Iya. Selama Juli Pak. Oh, Juli. Ini kan udah Juni. Oh Juli ya, tak Iya. pikir udah kemarin belum ya Juli ya. Kalau yang kemarin tuh hanya 280 kali 2. hanya Hanya 280 kali 2. ya, 600 ya. 2, 3 sampai 8 Juni ya. Juli ya. Ini 600 per hari BPSDM di mana? kali 6 hari. Di Serondol Pak. Serondol. Dekat tuh, Dekatnya Pak. ada. Deket kenapa? Minta maksudnya. Sekalian anter ya Pak ya. Jadi saya anter ya Terus Pak. aku melok ngantri ngono ya. Itu sudah ada jatahnya Pak 600 wis ono jatahe. Iya. Ya penanganan dulu iki karo ngomong gitu lho Pak. Sakno ya. Itu nilainya nggak kurang dari 90 juta itu pasti. Amin, insyaallah. Betul ya? Barakallah. Insyaallah. Barokah luar Amin, biasa. amin. Serba bisa, beliau itu serba bisa. Tapi aslinya itu kalau sehari-hari itu jarang masak Pak saya Pak. Loh lah kok iso Ini malas? jujur banget ya. Malu jadinya. Tuh, kalau bisa sehari-hari dipesan itu apa mereka sudah langganan tuh? Apa dari dapat info dari mana? Jadi gitu, saya kan masuk dalam organisasi IPENI.
IPMI. IPMI itu Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Oke. Nah, ketuanya itu Ibu Mike. Nah, Bu Mike, ya beliau di Disperindak kalau beliau. Oh ya. Dinasnya di Disperindak. Nah, kebetulan Bu Mike kan pernah ini juga sih ke Gunung Pati gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol terus kita mau ada makan-makan nih gitu, mau ada acara nih gitu. Terus Gunung Pati gimana kalau saya pesen gitu? Oh siap Ibu, saya gitu. Oh gitu ya awalnya Iya. ya. Tapi beliau memang pernah makan masakannya Ibu? Ya itu waktu itu. Iya. Ya. Itu. Tapi saya gini Pak, saya itu tuh tidak saya kerjakan sendiri Pak. Ya. Artinya Bagi-bagi. tidak saya pack sendiri ya. Jadi kan ada IPM itu ada PC ya, ada pengurus cabang di Gunung Pati itu. Nah saya bagi si A nanti bikin nasinya, Oh. si B iya. bikin apa gitu supaya kita dapat kesejahteraan bersama. Iya. Oke. Ya, tapi kalau untuk yang masakan intinya saya sendiri. Inti itu apa? Inti apa? Intinya itu kayak misalnya kayak kemarin itu ada ini ya Pak ya, apa namanya itu dari ayamnya misalnya itu dari saya sendiri. Oke. Terus capcay dari saya sendiri kayak gitu. Tapi nasi nanti ada yang Kita support. bagi-bagi Sayur ya. Terus dari saya kita ya. juga kayak belanjanya juga belanja di Oh iya. temen Oke. Temen ya. Jadi Very good. kita Yang nggak anggota IPMI tadi iya, ya. heeh. Oh. Iya. oke. Jadi kita kesejahteraan kita bagi bersama. Nggak tapek dewe Pak. Oh iya. Pakai bareng-bareng ya. Iya. Pakai bareng-bareng. Itu tapi kalau ini enggak tahu, kalau yang dipesen 600 besok ini. Yang 6 apa kali 3.600 pack selama 6 hari itu jenengan Sama. dhewe toh. ya nanti insya Allah nanti tetap kesejahteraan Bagi-bagi bersama, Pak. ya? Ya, Bersama-sama yang ya. pasti saya kayak belanja kayak apa itu di teman-teman aja Pak gitu. Iya. Oh iya, tentu saja begitu. Saya lebih mengutamakan belanja di tempat teman Pak. Ya, tapi ordernya kan kepada jenengan Saya, toh. Iya, order ke Artinya saya. seluruh kualitas itu kan jenengan sing jamin. Isinya Iya. lah, isinya Iya. ya. Gimana ceritanya awalnya dulu kok bisa yang bikin ini, terus pinter masak, terus iso bikin roti, masih ngajar, gimana Jadi nih? nggak fokus ya Pak ya. Tapi pinter kabeh. Iya. Kalau awalnya sih Ini dulu ya, yang craft ada dulu tisu ya Pak ya. Ada. Kok bisa? Bisa itu ya. Kenapa saya tanya tisu Pak? Wah, ini bisa. Jadi ini. pengen nangis soalnya. Ya coba, Oh iya, gimana nggak apa-apa. ceritanya gimana? Yang bikin Jadi nangis gini. apa sih? Jadi gini, itu waktu itu tahun 2012-an ya Pak. Ya, Kurang lebih 2012. 2012-an itu saya tuh jalan-jalan ke toko craft di Semarang. Tepatnya di Satria ya. Satria. Di toko Satria itu kan banyak craft itu ya, banyak bahan-bahan craft gitu ya. ya. Saya ambil satu bunga gitu kan. Ih, cantik gitu. Waktu itu kan kita masih pakainya BlackBerry ya, Pak. Ya. Iya, Nah, iya. Saya foto, saya posting kan ke Iya. status kayak gitu. Cantik kayak gitu. Nah, waktu itu di komen sama teman saya, Pak. Oh, di komen. Di komen. Teman saya ini teman SD, SMP, SMA, Pak. Iya. Nah, terus itu beli di mana kan gitu kan, dia tanya di Satria gitu. Piro regane? Ya biasalah Iya, ya ngobrol ngobrol sama kan. temen ya. Nah, terus ngerti ra, wis sing gawe aku. Masya Allah, tenane saya kan gitu kan. Seneng Nah, dong, Pak. ah, iya, Punya punya temen temen. bisa bikin kayak gitu sebagus itu gitu. Iya. Nah, refleks Pak, refleks namanya saya ya, Pak. Refleks. Ajarin dong saya gitu. Langsung Pak dia bilang, "Iki didol ya. Ora di apa? Enggak di Gratisan gitu ya. gratisan." Waduh, di situ langsung maksek saya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini teman saya dari SD, SMP, SMA loh, Pak. 12 tahun ya. Iya. Bisa, ya. Apa perasaannya waktu itu? Perasaannya aduh. Saya harus bisa. Perasaannya saya agak pengen nangis. Bahkan udah nangis waktu itu. Tapi saya tidak menyalahkan dia. Saya tidak marah sama dia. Justru itu buat motivasi saya. Koncoku iso, masuk aku ra iso. Saya bongkar, Pak. Bunga dari kain itu saya bongkar. Kemudian saya pasang-pasang lagi. Oh, begini toh caranya. Nah, waktu itu kebetulan pas anak saya itu mau kemah kan, Pak.
kemahnya kan di daerah yang dingin itu. Saya di mobil Pak, nunggu anak saya nggak berani turun kan karena dingin ya. Pakai hasduk anak saya itu saya latihan ya, ya saya create gitu create, kan, ya. iya. Oh begini, udah Pak. Dari situ. Dari hasduk itu bisa dibikin? Dari hasduk bisa. Kalau ada hasduk atau ada kita boleh saya bikin sekarang. Nggak saya siapkan hasduknya sayangnya. Handuk bisa juga. Nggak. Bisa Pak. Jadi seperti itu. Tapi ya kan tadi itu ya, setelah beli terus dibongkar tadi kan. Iya, Dari awalnya gitu tuh dipasang lagi. Iya, dipasang lagi. Nah, dan udah dari mulai situ, tahu dia terus polanya saya kok jelek ya, kok nggak bagus ya? Kan biasa kan Pak. Iya, kan? betul. Awal. Ya awal-awal itu. Akhirnya dari sekian banyak yang gagal, yang jelek itu ya Pak ya, sampai kayak tugu lah, kayak sampai candi lah kayak gitu-gitu, pokoknya jelek banget itu nggak tak buang Pak, tak simpen. Saya kolase gitu Pak. Ini perbuatan sampean. Ini buatan pertama. Latihan pertama. Buatan pertama sekian sampai kurang lebih itu ke 47 Pak saya ingat. Praktisnya sampai ke 47 ya. Karena saya yakin nggak sampai 50 saya harus sudah bisa berhasil gitu. Akhirnya sampai kerudung juga jadi korban Pak. Iya, kerudung saya gunting-gunting gitu. Oh, harus digunting-gunting ya? Iya Pak, digunting dibakar Pak. Oh gitu ya tadinya. Iya, tadinya digunting dibakar tuh yang kain. Itu jadi pada akhirnya saya dapat. Kemudian saya waktu itu datang lagi ke Satria Pak. Lihat lagi. Bukan lihat. Apa? Saya belanja lem waktu itu. Saya pengen bikin bunga di rumah gitu. Saya lihat kok nggak ada bunganya teman saya tadi ya, saya gitu. Terus saya tanya sama mbak-mbaknya yang jaga di situ, Mbak, yang bunga kain mana Mbak? Udah nggak setoran Mbak gitu. Loh kenapa saya gitu? Nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri Pak. Mbak, sesuk tak gawe iki kembangku gelem rak Mbak. Kayak apa Mbak? Langsung gue nemui Mbak Nungki kalau enggak salah namanya, Mbak Nungki sama Mbak Ani waktu itu. Oh ya, terus langsungnya saya ke sana bawa contoh tadi ya. Iya. Tapi tentunya yang paling bagus ya daripada yang dibuat itu ya. Kan sudah ke 48 tadi. Iya. Yang kesekian kalinya Pak. Akhirnya saya bawa bunga ke sana, dia bilang, "Saya mau langsung pesen. Satu warnanya itu satu gros." Kita ada sekitar waktu itu 36 warna. Itu saya langsung kaget Pak. Itu pertama dapat pesanan bunga itu, saya langsung semangat kan Pak. Belanja kain, belanja lem, bla 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 bla. Saya undang tetangga saya depan, iso rak ngewangi aku. Wah yuk gelem gitu. Akhirnya dibantu tetangga. Ada bagian gunting sendiri, bagian pola sendiri, bagian ngelem sendiri gitu. Itu. Yang keduanya saya bikin bros Pak. Bros handmade ya Pak. Iya, bros handmade waktu itu kan memang booming Pak. Sebelahnya toko Satria kan ada toko Ratu Paksi tuh. Iya, Ratu Paksi ya. Saya coba lagi di situ kok kayaknya keberuntunganku di sini ya, di craft ya saya gitu kan. Saya coba Pak bikin. Saya ada mengajukan 11. Yang satu karena jelek saya nggak bawa. 11 model bros. Waktu itu yang diterima 9 bros. 12 terima 9. 11 diterima 9. Ya, karena yang satu jelek jadi nggak tak bawa. 11 bros diterima 9 model. Per modelnya sama. Per modelnya 24 lusin. Pieces. Lusin Pak. Lusin. Iya. Per modelnya 24 lusin. Iya. Per modelnya 24 lusin waktu itu. Itu kan baru karya komersial yang pertama toh? Pertama, bener karena waktu itu saya gini Pak, saya bikin, terus waktu itu kan ada Mbak UNES yang lesi anak saya, Mbak Vida namanya, masih inget banget saya. Mbak ini nek didol neng kampus piye Mbak, saya gitu toh. Oh iya Bu, saya pasarkan, lagi pasarkan di mahasiswa gitu kan. Terus saya laku. Itu sebelum Satria apa setelah Satria? Sebelum Paksi. Sebelum Paksi, tapi setelah Satria. Iya, Satria. Satria dulu Pak, saya bunga dulu. Berarti yang awal pertama kali itu Satria. Satria bunga. Nah, Satria itu di samping dibawa untuk Satria sendiri Semarang, itu juga Satria Bandung, Pak. Jadi Satria Bandung juga pesen gitu. Yang pesen ke Satria Semarang
Iya. Waktu itu tahun sekitar tahun 2014-2015 Pak. Itu. Jadi awal mulanya sih seperti itu. Dan saya di Paksi itu saya dituntut untuk selalu up to date model. Nah, menginjak tahun kedua saya udah kayak blank gitu Pak. Udah kayak model apa lagi ya? Kan kayak model-model kayak gitu kan nggak selamanya ya. Nah, akhirnya terus saya kayaknya nggak sanggup nih. Udah nggak sanggup. Udah capek. Udah sampai jam 2 malam, sampai jam 2:30, nanti habis subuh masih bangun, masih beres-beres rumah. Ya, padahal ada yang bantu loh itu. Ya yang bantu kan dibawa pulang Pak. Oh iya. Dikerjakan di rumah, nanti tinggal di tempat saya, tinggal setoran. Tapi yang Bu Tita tetap mengerjakan sendiri juga. Iya, tetap mengerjakan sendiri di rumah lah. Habis itu kan saya terus beres-beres, terus berangkat kerja, terus nanti masih bikin lagi kan kayak capek gitu loh Pak. Pusing. Ya udah saya putuskan, Mbak kita stop ya Mbak gitu. Kenapa Bu Tita bagus begini gini. Ke siapa? Ke tokonya ya? Ke Paksi. Dulu ya. Itu. Waktu itu 2014-an 2015. 2015 stop. 2013-an lah, ya stop. 2015-nya stop. Mulainya 2013. 2012 2013. 2012 2012. Terus sudah setelah stop? Setelah stop vakum. Vakum. Ya, vakum. Paling ini saya workshop di Unisbank. Di Unisbank itu berapa kali ya? 2 kali. Workshop itu training ya? Ya, workshop ini. Di Unisbank. Kemudian di Rumah Kreasi Bersama miliknya BUMN BRI. Juga kita ada workshop ini juga waktu itu sama teman-teman juga berkreasi bersama lah dan seperti itu. Terus diundang beberapa instansi untuk pelatihan bunga juga. Terus kita juga pernah workshop online waktu itu. Online juga oke gitu. Dan lebih yang paling ini ya Pak ya, waktu itu di Bandungan itu kita dari Disporapar Jawa Tengah. Disporapar Jawa Tengah. Ya, kita diundang untuk workshop juga. Workshop di Bandungan. Gitu. Kok bisa diundang di Disporapar gimana? Nah itu saya juga nggak tahu Pak. Tahu-tahu aja saya di WhatsApp. Gitu. Iya, saya di WhatsApp dengan Ibu Tita gitu. Iya, ini bagaimana kalau misalnya besok ada pelatihan nih, Ibu kita ini untuk narasumber gitu. Oh iya Bu, boleh, langsung aja saya kayak gitu. Boleh. Terus untuk kan biasanya kayak nanya kalau workshop kan bisa pada nanya berapa Bu ininya, budgetnya. Saya itu paling tidak pernah matok harga. Oke. Jadi kalau bahan bahannya dari saya apa dari Ibu? Kalau misalnya bahan dari saya, kertas harga sekian, lilin sekian, selesai. Untuk jasa Ibu, monggo. Saya itu tidak pernah ngarani jasa Pak. Itu ciri-ciri orang yang passionnya mengajar. Ya. Saya nggak pernah ngarani jasa. Pak Jumala ya. Iya. Saya itu gratis saja mau, apalagi bayaran. Nah itu Pak. Yes, itu passion ngajar. Itu. Undang saya gratis saja mau, apalagi bayaran. Bu Tita juga. Bu Tita juga. Bu Tita. Iya, saya lebih ke situ sih. Yang kalau saya sih lebih ke yang penting ilmu saya yang hanya secuil itu bisa dimanfaatkan ya. Sama orang. Bisa dapat rezeki ya buat yang belajar ya Bu. Yang penting bisa disalurkan dan syukur-syukur mereka bisa mendapatkan rezeki dari situ kan ngalir ya Pak. Amin. Sampai saya mati gitu kan ngalir insyaallah gitu. Amin. Oke, kok bisa diekspor di Malaysia? Gimana ceritanya nih? Kalau di Malaysia itu ada temen namanya Hani itu dari Wonosobo. Dia memang memang suka dengan karya-karya saya. Kebetulan temennya yang di Malaysia itu nikah waktu itu. Dan Hani nggak bisa datang ke sana dan diberi bunga. Jadi kayak figura gitu, Terus dalamnya itu tatanan bunga dari yang bikin penataan itu Bu Tita. Saya, iya. Terus minta tolong dikirim sekalian Mbak ke Malaysia. Oke. Jadi yang order dari Indonesia, tapi dikirimnya ke Malaysia gitu. Setelah itu? Ya, belum ada orderan lagi. Oke. Tapi kalau orderan dari Indonesia banyak, terutama Jawa Tengah. Yang terakhir kemarin hari Sabtu orderan dari Undip.
Undip ya. Ya, dari Undip itu bunga tangkai yang 30 cm. Jadi bunga ini ukuran 30 cm ya, ada videonya nanti ya. Terus kalau tangkainya itu dari besi kolong itu yang diameter 6 itu. Apa sih? Ring ya? Ring ya. Itu 6, ukuran 6 itu. Iya. Untuk acara apa itu Bu Undip? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Yang pasti beliau pesan saya sebanyak 12 itu ya. Bunga. Satu bunganya 40.000. Nah, kok bisa masuk ke sini kemudian ke chiffon ini? Chiffon cake. Nah, ini ceritanya lucu, Pak. Awalnya gimana nih, Bu? Oh iya, itu tadi kan saya udah vakum tadi kan, ya, Pak. Vakum. Terus ngapain ya kayak gitu. Kalau untuk pelatihan kan masih jalan. Tapi terus coba karena suami suka chiffon cake, saya sendiri juga suka, kita sekeluarga suka kan. Ya, buka YouTube lah, Pak. Buka YouTube gitu. Kalau beli-beli terus kan mahal ya, Pak ya. Hari gini kan. Belajarnya di YouTube. YouTube aja, Pak. Bisa seenak ini karena ya? saya terngiang yang teman saya ini tidak untuk digratiskan ya, ini untuk dijual. Jadi saya nggak pernah minta resep orang lain, Pak. Tapi saya monggo kalau mau minta resep dari saya. Yang tadi ternyata bikin trauma, Pak. Takut kejadiannya terulang ya. Iya, takut kejadian. Jadi saya nggak pernah minta resep ke orang lain, Pak. Belajar langsung di YouTube ya. Iya, kecuali kalau pas ada misalnya ada ini ya, Mbak Ai itu kebetulan temen saya juga. Ini ya Mbak Ai kan sering apa, ada workshop juga ya. Itu kan saya mengikuti juga itu kan beda lagi ya, Pak, kalau kayak gitu. Saya nggak minta yang gimana sih caranya bikin kayak gini enggak, tapi bagaimana caranya saya bisa meng-create resep dari orang lain. Kalau misalnya di YouTube seperti itu, di saya tidak persis seperti itu. Gitu. Berapa sendiri ya? Iya. Belajar dari YouTube, berapa kali latihan sampai rasanya bisa stabil? Nggak tahu, Pak. Kalau itu kan saya nggak tahu. Nggak tahu tuh artinya banyak sekali. Iya, karena sering gagal. Gagalnya di mana tuh? Nggak ngembang. Amblek ya, nggak ngembang ya. Ada 50 kali gagal? Nggak, kalau ini 30 kali? Kalau kue saya gagalnya yang ini. 2, 4, 5 lah. Oh, yang nggak sering. 5. Enggak, artinya itu bikin jengkel loh, Pak. Tapi bisa amblek ya kan. Tadi kita video kan, Pak, pas di apa namanya? Di oven itu kita video. Ya. Aduh, keren nih ngembang. Mari terus amblek kan ya? Kok amblek gitu? Iya, bener, itu udah beberapa kali. Tuh, kalau kue kering itu saya sempet pingsan pernah waktu itu awal-awal belajar itu, sampai ibu saya yang menyelesaikan. Kok bisa pingsan tuh? Capek, Pak. Kecapean. Bingung, Pak. Ini gimana sih kok bisa kayak gini, jelek banget. Kue keringnya apa nih, Bu? Kue keringnya ya yang best seller di saya Nastar. Nastar ya. Nastar saya best seller. Itu. Pas lebaran nih, Pak. Iya, pas lebaran. Nah, ini maksudnya bolu ya? Ini maksudnya cake ya. Kalau cake ya? Ya, kalau kue keringnya cake, kue kering, nastar. Waduh. Nastar dia kue kering, Pak. Iya maksudku. Nastar itu yang paling gitu waktu puasa tuh, Pak. Biasalah, Pak, kalau kita bikin mesti kan tak posting gitu ya, Pak. Kinclong, Pak, udah kinclong cantik gitu, udah habis tak oles gitu. Mau tak masukin oven, habis tak foto, jatuh, Pak. Sak loyang gitu tuh. Jatuh hancur. Ketumplek ya? Ya. Tumplek tangan saya pas puasa kan ya. Aduh, ya Allah, ya udahlah. Selesai saat tak ini dulu, udah saya tidur aja dulu gitu. Udah capek gitu kan. Udah secantik itu, Pak, udah tak foto, jatuh. Nastarnya gosong juga sering, Pak. Oh iya. Karena saya kalau kekeringan saya pakainya oven tangkring, Pak. Tangkring itu yang mana? Pakai kompor api iya, gitu. di tangkring di kompor. Gitu itu gosong tuh berkali-kali sampai ada customer, "Mbak, yang gosong kasih aku dong," gitu. Ya, itulah suka dukanya bikin. Tapi yang nastar dan kue kering lainnya hanya di lebaran ya? Buat iya, kalau sebetulnya bisa sih order di luar negara sampai di luar lebaran. Bisa, cuma ya ada minimal order. Minimal order. Iya, karena kalau bikin kue kering kan biasanya kan sekian gitu ya. Satu stoples itu kalau cuman pesen satu stoples kan kita ukurannya nanti ya satu resep bisa sampai 4-5 stoples. Nanti yang ready nih terus ya. Kalau ini bisa. Ini ready nih. Ready terus. 2 jam. 2 jam ready.
Oh iya, pesen jam 7, jam 10 gitu ya, jam 9 ya, jadi jam 10 lah ya. Gitu. Langsung ya. Iya. Order di via apa, WA? WA. Saya tuh sudah bikin itu ya, apa namanya, kayak online shop itu kan. Nggak telaten saya. Karena kan mungkin tadi yang dibilang nggak fokus tadi ya, karena saya juga ngajar, saya juga apa gitu, jadi nggak fokus. Ya kalau order by phone aja udah, jadi nggak ada target, target penjualan saya. Tapi kalau misalnya ada pesanan jumlah besar gitu bisa? Bisa. Ini yang sudah pernah pesan berapa terbesar dengan pesanan? Berapa kardus? Enggak sih. Ini termasuk produk baru saya. Oh, baru ya? Ya, paling yang pesen cuman yang punya hajat itu. Mantu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini yang sifon ya, kalau yang bolu susu itu banyak. Kalau bolu susu saya ada 400-an lebih per box itu yang pesen dari Dokter Karyadi ya, dokter di Rumah Sakit Karyadi itu pernah pesan 400 box. Terus dari Ibu Kabit waktu itu di dinas pariwisata itu juga waktu mantu putrane. Bolu susu juga? Iya, bolu susu juga pesan ke saya untuk cangkingan itu loh. Iya. Gitu. Sebenarnya bolu susu sama ini harganya hampir sama. Oh gitu ya? Iya, hampir sama. Ini 35, bolu susu 30. Ini kan sekarang kalau zaman dulu namanya istilahnya berkatan itu untuk hajatan gitu terus dibawa bagus pulang. Ini kan bagus juga menurut saya. Nah, biasanya Pak diingetin Pak untuk pesen. Hajatan yang mana? Hajatan yang mana? Tahun dong. Iya. Tahun dong. Dan harganya murah Pak, 35.000 benar ya? Iya benar 35. Sangat terbeli gitu loh. Jangkau banget lah. Dan enak. Pol ya. Bener, pol enak. Terima kasih. Alhamdulillah. Enak banget. Warnanya juga sumringah gitu ya. Harumnya itu bikin lapar lagi, lapar. Aku lagi gak izin mangan mana ya. Harum ini ya Sudah Pak. habis 2 potong soalnya. Harum kejunya itu. Kejunya, betul. Ya kejunya, ya terus perpaduan ada mentega, ada susunya. Ada susunya, itu bikin harum. Terus fresh terigunya, itu kalau fresh itu kan harum. Iya, karena memang di kita itu bahan-bahannya memang bahan-bahan yang berkualitas juga kan. Karena sudah ada tulisan di PIRT di halal ya, di halal. Ini sudah ada halalnya ya? Ya. Tulisan di halal itu kan kita pakainya apa? Ya. Ada luar soalnya kapan, gitu kan. Nomornya berapa? Itu kan harus tercatat di situ. Gitu. Dan dibuktikan, Pak, harus dibuktikan waktu. Bu Tita ini kan orang serba bisa. Kalau seandainya Bu Tita memilih mau fokus yang mana nih? Antara apa aja nih? Antara ini yang sudah ngetop sampai ke luar negeri, kemudian masak basah yang catering, terus ngajar. Seandainya Ibu harus fokus satu, yang mana yang Ibu pilih? Aduh. Memang berat, serba bisa itu berat. Tapi seandainya. Ini seandainya ya? Iya, handai-handai aja. Untuk orang tua saya yang sudah menguliahkan saya minta maaf. Ya. Karena saya kuliah di jurusan bimbingan konseling. Iya. Meskipun saya juga ngajar di BK juga. Iya. Tapi kok dalam hati kecil saya, maaf teman-teman MGBK, saya lebih memilih ke kuliner. Kayak olahan pangan. Ini yang sudah dibuka, Pak Gadang yang tolong jangan buka yang belum. Tapi bukan berarti saya terus mengesampingkan anak-anak didik saya. Enggak. Gitu. Nah, ini kan berandai-andai. Iya, berandai-andai. Seandainya, ya. Dan seandainya Allah mengizinkan apapun yang Ibu minta, Ibu minta ini akan menjadi apa? Seandainya apapun yang Ibu minta itu diijabah. Amin. Ibu ingin ini akan menjadi apa nanti? Iya, di masa depan kelak. Punya toko kue ya Pak ya. Toko kue. Toko kue yang dimana karyawannya itu adalah saudara-saudara saya, tetangga saya, iya, kemudian anak didik saya yang sudah lulus gitu. Karena
saya harap itu mereka di tempat saya tidak hanya bekerja mendapatkan uang, tapi juga bekerja sambil belajar. Supaya mereka juga bisa membuat seperti apa yang saya buat dan bisa mereka pergunakan untuk kedepannya. Amin. Insya Allah. Sangat mungkin ya, karena memang modalnya juga ini rasanya itu super Pak Ganda. Iya. Jadi kalau untuk menjadi besar ini sudah sangat layak sekali. Amin, ya Allah. Dan itu sensasinya itu Pak, nyari keju yang dalam sifon. Saya tadi nemu 2 Mas. Aku tadi kan bilang nemu 2, ternyata enggak. Berapa Pak? 3. 3. Wah, asik, jadi ada kotak-kotak kejunya di dalam. Kalau kita makan itu terus gitu kayaknya. Iya. Kegerenjal keju itu ya, Pak. Pak Ganda, saya kira memang sangat mengasihkan ya untuk mengulik-ulik beliau ini ya, orang yang makan itu. Emang nanti habis ini Pak Ganda. Mengulik keju. Dia serba bisa ya, tapi saya tadi mencoba bertanya kalau seandainya fokus pasti akan lebih dahsyat. Amin. Nah, ternyata beliau pilihannya tepat sekali, cocok. Insya Allah. Bisa, tapi bisa juga sambil ngajar. Ya silahkan, itu kan hidup itu kan pilihan. Ada itulah manusia ya Pak. Iya. Di penghujung biasanya kita minta dong tipsnya. Kok iso pinter itu tipsnya seperti apa ya? Serba bisa gini serba ya. Bisa. Kerah bisa. Kalau bisa. Kalau serba bisa makan itu besar. Atau apapun lah, ya? tipsnya apapun untuk sobat Kendel silakan. Sebenarnya bukan serba bisa ya, saya sih sebenarnya bukan serba bisa, serba tapi isi ya? sok toy. Serba isi. Sok tahu Pak. Sok tahu ya. Sok tahu dan pengen tahunya itu. Sok tahu dan rasa ingin tahunya itu agak lumayan kepedean gitu Pak. Jadi apapun yang saya pengen itu saya cari informasi sampai yang dapat ada ya, sampai dapat sampai saya bisa kayak gitu. Itu sih intinya di situ. Dan penasarannya tuh sampai ke bawah nggak bisa tidur mungkin ya. Enggak. Tidur apa? Tidur. Tidur. Cuma ada kayak sampai nangis bombay gitulah ya. Nangis bombay. Sampai nangis bombay karena ditolak untuk minta diajari. Maka dari situ saya berusaha untuk tidak minta diajarin apa yang saya inginkan. Saya hanya mencari sendiri dan secret. Google sekarang banyak ya. Iya, di Mbak Google banyak. Dan itu secret sendiri. Oh, kalau nastar itu kok resepnya seperti ini kok nggak pas ya, nggak cocok ya. Akhirnya saya mencoba sendiri kayak gitu. Ini resepnya kok kayak gini ya, kok nggak pas. Saya coba sendiri, saya tambahin apa, saya kurangin apa kayak gitu Pak. Itu sih kalau saya. Dan satu lagi, dimana kita mau mencoba, dimana ada niat untuk berhasil, dan Allah pasti akan memberikan jalan. Yes. Amin. Bagaimana kita mencoba, bagaimana kita mau sukses, mau berhasil, jika kita dekat sama Allah, kita berbuat baik nih Pak, insya Allah itu akan dipermudah sama Allah. Itu aja sih. Luar biasa. Kita selalu speechless ya kalau mendengarkan cerita-ceritanya tamu kita, tapi ya memang semua harus ada akhirnya Pak Ganda. Dan karena waktu juga kita harus mengakhiri sesi ini ya, demikian yang bisa kita share. Dan jangan lupa di share ke orang lain supaya bermanfaat. Yang di like, komen. Jangan lupa juga di subscribe dan bunyikan loncengnya. Tareng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you, Cak Kendel.